Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya bagi Allah, yang menggenggam waktu dan mengatur pertemuan. Sholawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sang cahaya penuntun, yang mengajarkan kita bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesamanya. Kisah ini dimulai di tengah hiruk-pikuk ibu kota, di sebuah rumah yang penuh kehangatan dan keberkahan. Lalu takdir membawanya menempuh perjalanan panjang, menembus hujan, kabut, dan malam, hingga tiba di sebuah desa kecil di kaki Gunung Merbabu, tempat sebuah doa telah lama diikat pada setiap helai angin yang turun dari puncak. Ini bukan hanya kisah pertemuan seorang dokter dan seorang nenek. Ini adalah kisah tentang doa yang berjalan tertatih, lalu berlari, lalu terbang, menyentuh langit, dan turun kembali sebagai jawaban. Jakarta, kota yang tak pernah benar-benar tidur. Lampu-lampu menyala seperti bintang yang tersesat. Jalanan dipenuhi klakson dan langkah yang tergesa. Tapi di salah satu kawasan teduh, jauh dari riuh pusat kota, berdiri sebuah rumah yang memelihara keseimbangan antara kerja keras dan doa. Rumah itu milik Pak Imron dan Bu Halimah. Pak Imron adalah seorang insinyur pembangunan. Tangannya pernah menggambar jembatan yang menghubungkan dua kota, merancang gedung yang menjadi simbol harapan baru. Namun di rumah, ia bukan hanya seorang insinyur. Ia adalah ayah yang sabar, guru kehidupan yang mengajarkan bahwa kokohnya bangunan tak berarti apa-apa tanpa fondasi iman. Bu Halimah adalah ibu rumah tangga, tetapi dengan perjalanan hidup yang panjang. Ia lulusan psikologi dari universitas ternama di luar negeri. Pernah ada tawaran bekerja di berbagai kota besar. Namun ia memilih membangun klinik kecil di Jakarta untuk membantu orang-orang yang terjebak dalam luka batin dan kebingungan pikiran. Meski menjalankan klinik, ia selalu memastikan rumah tetap menjadi pusat dunia bagi keluarganya. Yusuf, anak kedua dari 3 bersaudara, tumbuh di rumah yang cukup secara materi. Mobil terparkir rapi di garasi, perpustakaan kecil berisi ratusan buku memenuhi dinding ruang tamu, dan setiap sudut rumah dihiasi foto perjalanan keluarga ke berbagai tempat. Namun, kemewahan itu tidak pernah menjadi alasan untuk sombong. Pak Imron sering berkata, kekayaan hanyalah titipan. Nilainya bukan di jumlahnya, tapi pada bagaimana kita membaginya. Dan Bu Halimah menambahkan, pendidikan itu untuk mengerti orang lain, bukan untuk merasa di atas mereka. Sejak kecil, Yusuf bersekolah di sekolah Islam modern, lalu mondok di pesantren modern. Di pesantren, malam-malamnya dihabiskan untuk menghafal Al-Quran, mempelajari tajwid, dan berlatih adab. Hafalannya yang hatam memberinya beasiswa kedokteran jalur Hafiz Al-Quran di universitas ternama. Waktu berjalan. Setelah lulus, ia memilih spesialisasi mata. Ia mendirikan sebuah klinik yang rapi dan hangat. Dindingnya memantulkan cahaya lembut. Ruang tunggunya beraroma teh melati. Dan setiap Jumat, pintu klinik itu terbuka lebar. Pengobatan dan konsultasi gratis untuk siapapun tanpa memandang latar belakangnya. Beratus kilometer dari Jakarta, Gunung Merbabu berdiri bagai kalimat tasbih yang tak pernah putus. Lerengnya diselimuti kabut. Desanya memeluk udara dingin dan aroma tanah basah. Di sebuah rumah kecil berdinding anyaman bambu, hidup Nenek Sumiani dan cucunya, Sinta. Sinta lahir di malam yang sepi, di bawah cahaya lampu minyak yang bergetar. Ibunya, Mawar, sejak awal kehamilan sudah disertai tekanan darah tinggi. Hari kelahiran itu menjadi hari perpisahan. Sinta lahir, ibunya pergi. Ayahnya, Randi, bertahan 3 tahun. Lalu ia memutuskan menjadi TKI, katanya demi masa depan. Sejak hari keberangkatannya, tidak ada kabar. Surat tak datang, telepon tak berdering. Sinta pun tumbuh hanya bersama neneknya. Sejak kecil, penglihatan Sinta kabur. Dunia baginya seperti lukisan yang basah, warna-warna berpadu, garis-garis melebur. Ia mengenali neneknya lewat suara, sentuhan, dan aroma kain gendong yang selalu melekat pada tubuh perempuan tua itu. Nenek Sumiani bekerja sebagai buruh tani. Pagi hari ia memanggul cangkul menuju sawah, sore kembali dengan bahu yang letih, namun tetap menyalakan tungku perapian. Pelan, nak, katanya setiap kali menuntun Sinta, kita tidak kalah bila melambat, yang penting tidak berhenti.
Rumah itu sederhana. Atap genteng tua yang mengirim tetes saat hujan, lantai tanah yang dinginnya bisa merayap ke tulang. Tapi di dalamnya ada kehangatan yang tak tergantikan, pelukan, doa membumbung bakubah cahaya, dan kesabaran. Siang merunduk, langit mengambang kelabu. Dari sawah, nenek pulang dengan baju menempel pada kulit, sisa lumpur di sela ruas jarinya. Di depan rumah tetangga, ia mengetuk pelan. "Bu, Mbah numpang air sedikit, untuk cuci kaki dan tangan, biar tidak mengotori tikar." Air mengalir dingin di telapak, lumpur larut, semut-semut di kaki lari. Di ruang tamu, televisi tua yang suaranya sering serak tiba-tiba jernih, menyiarkan sosok viral waktu itu. Tayangan tentang seorang dokter muda dari Jakarta, ramah, sabar, memeriksa mata orang-orang dengan senyum yang sabar. Di bawah layar tertera, pengobatan gratis bagi yang membutuhkan. Dada nenek berdesir. Sejenak ada cahaya kecil berpendar di sudut hati. Namun, ia lekas menekuk harap itu. Harapan yang terlalu lebar hanya akan menambah lelah. Ke puskesmas pun kadang Mbah tak sanggup ongkosnya, batinnya, apalagi ke Jakarta. Doanya mengubah arah, bukan lagi memohon jalan ke kota jauh, melainkan permintaan sederhana yang meletakkan kaki di bumi. "Ya Allah," gumamnya lirih, "jika Mbah dipanggil lebih dulu, kuatkan Sinta. Jadikan tangannya cekatan, kakinya teguh, hatinya tabah. Biarkan ia hidup mandiri, biarkan ia tahu menanak nasi tanpa menumpahkan air mata." Di teras rumah tetangga, suara televisi mengecil. Air terakhir menetes dari ujung jari. Nenek menyekat tangan pada kain lusuh, melanjutkan langkah pulang. Di punggungnya, senja menempel seperti beban yang tak ingin ditinggalkan. Beberapa pekan kemudian, Yusuf bersiap menghadiri konferensi internasional dokter mata di Malang. Jas sudah tersetrika rapi, map undangan terselip di tas kulitnya, dan doa dari kedua orang tuanya mengiringi langkahnya keluar rumah. Pagi itu, hujan menggantung di langit Jakarta, awan seperti kantong air yang siap pecah kapan saja. Tak lama, hujan deras mengguyur, memukul atap rumah dan kaca mobil seperti ribuan jemari yang terburu-buru. Jalan tol yang ia lalui menyempit karena perbaikan. Antrean kendaraan mengular panjang, suaranya berbaur dengan bunyi air yang mengalir di aspal. Genangan mulai merangkak menelan jalan, dan setiap roda yang melintas menimbulkan cipratan seperti selimut air yang dingin. Yusuf melirik jam tangannya. Waktu keberangkatan semakin dekat. Ia memutuskan memesan ojek daring demi memotong jalur. Mereka menembus ganggang sempit yang dipenuhi aroma tanah basah, melewati genangan yang nyaris menelan roda motor. Air mengalir di kedua sisi jalan seperti sungai kecil yang kehilangan arah. Tapi waktu enggan menunggu. Sesampainya di bandara, hanya suara pengeras yang ia dengar. Penerbangan ke Malang telah lepas landas. Napas Yusuf memanjang, namun matanya tetap jernih. Ia menolak menyerah. Bergegas ia menuju stasiun, membeli tiket kereta eksekutif. Harapan sempat tumbuh kembali. Namun di tengah perjalanan, kereta terhenti lama di Cilacap. Suara dingin dari pengeras mengabarkan, sebuah truk nekat menerobos palang perlintasan dan tertabrak lokomotif. Malam hampir turun ketika Yusuf turun di stasiun terdekat dan mencari bus malam menuju Yogyakarta, berharap bisa menumpang mobil sahabatnya untuk berangkat bersama ke Malang. Kursi bus itu empuk namun dingin, guncangan jalan membuatnya nyaris terlelap. Sekitar pukul 9 malam, bus melambat lalu berhenti di Terminal Magelang untuk mengambil barang. Dari balik jendela, malam tampak seperti kain beludru yang basah oleh embun. Lampu-lampu terminal meredup, membentuk lingkaran cahaya di atas genangan air yang berkilau. Udara pegunungan membawa aroma tanah basah bercampur wangi jagung rebus dari gerobak-gerobak kecil di pinggir terminal. Sebagian penumpang tetap duduk, membungkus diri dengan jaket, tapi Yusuf bangkit. Tubuhnya pegal, matanya lelah. Ia turun, menghirup udara segar yang menusuk paru-paru seperti tegukan air es. Lantai terminal licin, bunyi sandal dan sepatu berbaur dengan suara para porter yang sibuk memindahkan karung dan kotak ke bagasi bus. Di kejauhan, samar-samar ia mendengar suara sendok beradu dengan panci, suara yang mengundang hangat di tengah udara yang dingin. Ia tidak tahu
Langkah-langkahnya di terminal yang sederhana itu akan mengarahkannya pada pertemuan yang akan mengubah seluruh rencana dan pilihan hatinya. Langkah Yusuf menyusuri koridor terminal yang basah. Lampu neon di atasnya berkelip seperti sedang melawan kantuk. Bau khas malam di Magelang menyentuh hidungnya. Paduan aroma tanah basah, uap kacang rebus, dan sedikit asap kayu dari gerobak jagung di kejauhan. Di bawah atap seng yang menahan rintik sisa hujan, Yusuf melihatnya. Seorang nenek duduk di bangku kayu reyot, berselimut kain tipis yang sudah memudar warnanya. Di depannya, keranjang bambu berisi kacang rebus yang masih beruap dan jagung kuning yang kulitnya sedikit terbuka, menampakkan biji-biji berkilau oleh uap panas. Tangannya yang kurus sibuk membalik kacang, sesekali mengibas-ngibaskan tangan untuk menghalau asap dari tungku kecil di sampingnya. Yusuf melangkah pelan, matanya menyapu setiap garis wajah nenek itu, garis-garis yang tampak seperti peta perjalanan panjang, diukir oleh waktu, dikeraskan oleh lelah, namun tetap memancarkan cahaya lembut. Yusuf tersenyum hangat, suaranya pelan. "Boleh saya beli kacangnya, Mbah?" Nenek menoleh, matanya teduh, bibirnya membentuk senyum yang nyaris tak terlihat. "Seikhlasnya saja, Nak. Kalau cuma mau mengganjal perut, ambil segenggam pun tak apa." Yusuf menggeleng, senyumnya melebar. "Bukan cuma kacangnya yang ingin saya bawa pulang, Mbah. Saya ingin juga membawa sedikit cerita dari hati Mbah. Kalau Mbah berkenan, izinkan saya duduk di sini, makan kacang, sambil mendengar perjalanan Mbah dari awal sampai malam ini." Nenek terdiam sejenak, lalu menghela napas tipis. Ia menepuk bangku kosong di sebelahnya. "Nak, cerita Mbah itu seperti jalan desa, panjang, kadang licin, kadang berbatu. Kalau kau sanggup menempuhnya, duduklah. Tapi hati-hati. Di beberapa tikungan ada genangan yang bisa membuatmu ingin berhenti. Kalau Mbah mau bercerita, saya janji tak akan berhenti di tengah jalan." Uap kacang mengepul di antara mereka. Yusuf memecahkan satu, menggigit pelan, membiarkan hangatnya menyusup ke tubuh. Nenek memandang kosong ke arah jalan masuk terminal, lalu suaranya mulai keluar, pelan, tapi tegas. "Mbah lahir di desa bawah Merbabu. Dulu tanah kami luas, sawah menguning setiap panen, ladang tembakau membentang. Masa muda Mbah dihabiskan di sawah, di ladang, dan di dapur. Hidup sederhana, tapi cukup. Mbah menikah muda. Suami Mbah rajin, tangannya kuat, dan matanya tak pernah lupa melihat keluarga. Kami punya 2 anak, sulung lelaki, dan bungsu perempuan. Hidup kami waktu itu seperti pagi yang cerah, Nak, hangat dan menjanjikan. Tapi pagi itu, 20 tahun lalu, berubah jadi senja. Anak sulung Mbah jatuh sakit. Uang ada, tapi rumah sakit jauh. Waktu itu jalan belum seperti sekarang. Sakitnya cepat memburuk, dan dia pergi ke tempat terbaik di sisinya. Tak lama setelah itu, suami Mbah meninggal karena kecelakaan di jalan pulang dari pasar. Pulang membawa beras, tapi tak sempat makan bersamanya. Nenek berhenti sebentar, mengusap matanya dengan punggung tangan, lalu melanjutkan. "Tinggallah Mbah dengan anak perempuan satu-satunya, Mawar. Mbah kawinkan dia dengan lelaki dari desa tetangga, Randi namanya. Mereka bahagia, sebentar, sampai Sinta lahir. Malam itu gelap sekali. Lampu minyak kecil saja yang menemani. Mawar melahirkan dengan senyum, tapi darahnya keluar banyak sekali. Kami panik, tak ada kendaraan yang bisa membawa ke puskesmas di tengah malam. Sebelum ayam berkokok, dia sudah pergi. Randi bertahan beberapa tahun, lalu bilang mau kerja di luar negeri. Katanya untuk masa depan Sinta. Dia titipkan anak itu pada Mbah. Dari hari itu sampai sekarang, kabarnya hilang." Nenek tersenyum tipis, tapi matanya berkabut. Sejak lahir, Sinta tak bisa melihat jelas. Kalau berjalan, dia harus pegang tangan Mbah. Kalau makan, piringnya harus didekatkan ke wajah. Pernah Mbah bawa ke puskesmas. Katanya harus diperiksa di rumah sakit spesialis mata. Tapi Nak, ke puskesmas saja Mbah kadang tak punya ongkos, apalagi ke kota. Siang Mbah di sawah, malam di terminal ini. Kalau Sinta tidur, Mbah titipkan ke tetangga. Kadang badan ini minta berhenti, tapi hati bilang jangan. Karena kalau Mbah berhenti, Sinta akan berjalan sendirian di dunia yang kabur. Nenek menatap Yusuf, tidak tahu bahwa lelaki muda ini adalah seorang dokter.
Embah cuma minta satu pada Allah. Kalau nanti Embah sudah tidak ada, biarkan Sinta bisa hidup sendiri. Bisa masak, bisa jalan, bisa tertawa tanpa harus menunggu orang menuntunnya. Yusuf terdiam lama. Suara terminal meredup di telinganya. Ia menatap uap kacang yang perlahan menghilang, seperti menit-menit yang tak pernah kembali. Di hatinya, janji sudah dibuat, meski belum diucapkan. Embah, kalau suatu hari ada orang yang mau membantu Sinta, Embah mau. Nenek membalas dengan senyum tipis dari bibirnya, siapapun yang mau bantu, Embah doakan dia sampai napas terakhir. Yusuf tersenyum kecil. Kalau begitu, semoga saya bisa menjadi orang itu. Nenek membalas senyum, tak menyadari makna penuh kalimat itu. Dan di bawah atap seng terminal, di tengah udara dingin yang membungkus malam, takdir mulai mengikat dua hati yang awalnya hanya terhubung oleh sekeping kacang rebus dan sebuah cerita. Malam Magelang memeluk dengan dingin yang tenang, seperti seorang ibu yang menidurkan anaknya sambil berbisik pelan. Tapi di hati Yusuf, malam itu bergejolak. Ia duduk di ranjang losmen tua dekat pasar, memandang map undangan konferensi yang tergeletak di meja. Kertas itu terasa berat, bukan karena isinya, tapi karena apa yang diwakilinya. Mimpi yang ia kejar selama bertahun-tahun, kesempatan yang tak semua orang dapatkan. Di luar jendela, suara hujan tipis memantul di atap seng, berpadu dengan dengung jauh suara bus yang lewat. Aroma tanah basah masuk dari sela kaca, membawa ingatan tentang pertemuan singkat di terminal tadi. Wajah Nenek Sumiani muncul begitu jelas. Keriputnya yang seperti garis-garis peta umur, tatapan matanya yang lembut namun menyimpan puluhan musim kemarau, dan kisah Sinta, gadis kecil dengan dunia yang buram. Yusuf memejamkan mata. Ia membayangkan dirinya di Malang, duduk di ruangan ber-AC, mendengar paparan ilmuwan dunia, membangun jejaring, membawa pulang pengetahuan baru untuk kliniknya. Lalu ia membayangkan dirinya di desa kecil di lereng Merbabu, berjalan di jalan tanah, mengetuk pintu rumah bambu, memeriksa mata seorang gadis yang belum pernah melihat wajah neneknya dengan jelas. Di benaknya, dua dunia itu berhadapan. Satu penuh cahaya lampu panggung, satu lagi penuh cahaya yang mungkin baru akan lahir jika ia mau menyalakannya. Suara ayahnya datang pelan, seperti bisikan dari masa kecil. "Nak, ukuran kesuksesanmu bukan seberapa tinggi panggung yang kau pijak, tapi seberapa banyak tangan yang bisa kau angkat dari tanah." Disusul suara ibunya. "Kadang, Allah tidak mengirim kita ke tempat yang kita rencanakan, tapi ke tempat yang sedang mendoakan kita tanpa kita tahu." Kata-kata itu menusuk hati Yusuf. Ia menatap map undangan itu lama sekali, lalu memindahkannya ke sudut meja, seakan meminggirkan sebuah jalan yang mulai terasa terlalu jauh. Yusuf bangkit, mengambil wudhu. Air dingin memecah kantuknya, tapi juga menajamkan pikirannya. Ia gelar sajadah, berdiri menghadap kiblat. Dalam rukuk dan sujud, ia tidak meminta agar dipilihkan, tapi agar diberi keberanian untuk memilih. "Ya Allah, Engkau tahu isi hatiku. Aku ingin belajar, aku ingin berkembang. Tapi jika ada satu hati yang bisa Engkau lapangkan melalui tanganku malam ini, tunjukkan jalannya. Dan jika itu berarti aku harus meninggalkan jalanku sendiri, ajari aku untuk tidak menyesal." Air mata jatuh, menyerap ke serat sajadah. Di antara detik yang panjang itu, Yusuf merasa hatinya mulai condong. Selesai sholat, ia duduk bersandar di dinding. Matanya menatap jendela yang buram oleh embun. Di luar, Merbabu berdiri dalam kabut, seakan menunggu jawabannya. Yusuf menarik napas panjang, lalu menghembuskannya dengan senyum kecil. Senyum yang hanya muncul ketika seseorang telah memutuskan untuk berjalan di jalan yang tidak lagi membuatnya ragu. Ia meraih ponselnya, mengirim pesan pada sahabatnya di Yogyakarta. "Maaf, aku tidak jadi ikut ke Malang. Ada yang harus aku urus di sini." Kemudian ia mematikan ponsel, meraih tas kecil, dan mengeluarkan mushaf yang selalu ia bawa. Jemarinya menyusuri ayat-ayat yang pernah ia hafal di pesantren dulu, dan tiba di satu ayat yang seakan berbicara langsung kepadanya. "Dan barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan seluruh manusia." Yusuf menutup mushaf itu perlahan. "Baiklah, Embah Sumiani, besok pagi, kita mulai perjalanan ini.
gumamnya. Malam pun menjadi lebih ringan, seakan merbabu telah mendengar keputusan itu dan merestuinya. Fajar menetes pelan dari ujung cakrawala. Kabut tebal turun rendah, menyelimuti pepohonan pinus dan memeluk atap rumah-rumah bambu di lereng merbabu. Udara pegunungan dingin, menusuk pori-pori, namun sekaligus menenangkan, seperti zikir panjang yang dilafalkan alam. Yusuf melangkah keluar dari losmen kecil di dekat pasar Magelang. Tas kecil ia sandang di punggung, berisi alat pemeriksaan mata sederhana dan mushaf yang sudah agak lusuh di tepinya. Jaket tebal menahan dingin, tapi tidak menahan rasa ingin tahu yang mulai mengembang di dadanya sejak percakapan semalam di terminal. Seorang pengojek menunggu di pangkalan ujung jalan. Motor tua itu sudah menyala. Knalpotnya beruap putih. Mau diantarkan kemana, Mas? Tanya pengojek sambil menepuk jok belakang. Yusuf mengangguk. Tolong antarkan saya ke desa bawah lereng, tempat Bu Sumiani. Motor mulai bergerak menanjak. Jalan aspal berganti batu kerikil, diapit ladang-ladang tembakau, cabai, dan sayur mayur yang baru disiram embun. Anak-anak berlari tanpa alas kaki, tertawa saat melihat kendaraan lewat, sambil membawa keranjang bambu kecil berisi rumput untuk ternak. Udara segar menusuk paru-paru, membawa aroma tanah basah bercampur wangi bunga kopi. Sesekali, angin menyingkap pemandangan lembah di bawah. Magelang tampak seperti lukisan kabut, kecil, tenang, dan jauh dari bising kota. Bagi Yusuf, perjalanan itu seperti ziarah, bukan hanya ke tempat baru, tapi ke wilayah hatinya yang belum pernah ia jamah. Motor berhenti di dekat sebuah pohon nangka besar. Pengojek menunjuk ke arah jalan tanah di tepi kebun singkong. Nanti masnya bisa melanjutkan jalan kaki lewat situ, Mas. Rumahnya yang anyaman bambu di ujung pertigaan. Yusuf berjalan kaki. Setiap langkah membawanya semakin dekat pada suara ayam berkokok, bunyi lesung menumbuk padi, dan aroma kayu bakar yang menyelusup keluar dari celah dinding rumah-rumah. Di ujung jalan, ia melihat rumah kecil berdinding bambu, atap genteng yang sebagian warnanya memudar. Di teras, seorang nenek duduk di kursi kayu, mengenakan kain lurik dan selendang tipis. Di tangannya, cangkir teh mengepulkan uap. Begitu Yusuf mendekat, nenek itu menoleh. Senyumnya sederhana, seperti matahari pagi yang tidak terburu-buru naik. Assalamualaikum, sapa Yusuf dengan suara hangat. Waalaikumsalam, nak, jawab nenek, mempersilakan duduk. Kau dari kota, nyasar atau mau mencari siapa? Yusuf tersenyum kecil. Kemarin malam kita bertemu di terminal. Mbah, saya yang beli kacang itu. Oh, iya, Mbah ingat, ucapnya sambil mengangguk pelan. Jarang ada orang kota mau duduk di terminal malam-malam begitu. Ia lalu menawari Yusuf teh tawar dan tela rebus di piring rotan. Aroma manisnya membungkus udara di teras. Yusuf menerima, menyeruput perlahan, membiarkan kehangatannya merayap ke dalam tubuh yang semalam kelelahan. Tak lama, dari balik pintu bambu, muncul seorang gadis kecil. Langkahnya pelan, tangan kirinya meraba kusen pintu, lalu mencari arah suara nenek. Matanya redup, seperti jendela yang kaca depannya diselimuti embun. Inilah cucu Mbah, Sinta, kata nenek. Dia belum terlalu mengenal wajah orang, tapi hatinya cepat sekali mengenal kebaikan. Yusuf menunduk, menyapa, dan Sinta membalas dengan senyum malu-malu. Lalu ia duduk di kursi bambu sebelah nenek. Tangannya menggenggam selendang nenek seolah itu satu-satunya jangkar di dunia. Yusuf mengeluarkan alat pemeriksaan mata dari tas. Boleh saya lihat mata Sinta sebentar, Mbah? Tanyanya sopan. Boleh, tapi Mbah tidak bisa bayar. Nak, jawab nenek dengan jujur. Yusuf menggeleng. Tidak usah dipikirkan. Saya hanya ingin tahu keadaannya. Pemeriksaan berlangsung singkat namun penuh kehati-hatian. Yusuf menjelaskan pelan, tanpa istilah medis yang rumit, tentang kondisi Sinta, sambil sesekali mengajak Sinta bercakap agar merasa nyaman. Setelah selesai, ia menatap nenek dengan lembut. Mbah, ada jalan. Memang panjang, tapi ada. Kalau Mbah mau, kita bisa memulainya. Nenek menunduk. Kalau ada jalan, nak, Mbah akan ikut.
meski pelan. Yusuf tersenyum, memilih untuk tidak berkata lebih banyak. Ia belum ingin mengungkap siapa dirinya. Biarlah nenek mengenalnya hanya sebagai orang yang peduli, bukan tokoh dari layar televisi. Dan di teras bambu itu, dengan secangkir teh tawar dan cahaya pagi yang malu-malu, mereka mengikat janji tanpa menyebut kata janji. Pagi di lereng merbabu dimulai dengan embun yang jatuh di daun singkong dan suara burung yang mengaji di udara bening. Hari itu, kabut belum sepenuhnya terangkat ketika Yusuf datang kembali ke rumah nenek Sumiani. Di tangannya ada 2 tas kecil, satu untuk nenek, satu untuk Sinta. "Mbah, kalau Mbah dan Sinta mau, kita berangkat hari ini," ucap Yusuf, suaranya lembut namun tegas. Nenek menatapnya lama, seolah memastikan kata-kata itu bukan sekadar angin. "Nak, apa ini tidak merepotkanmu?" Yusuf menggeleng. "Tidak, Mbah. Kadang, Allah memberi kita rezeki bukan untuk kita simpan, tapi untuk kita bawa kepada orang yang membutuhkannya." Mereka bertiga menaiki mobil sewaan yang Yusuf siapkan. Dari jendela, merbabu tampak menjauh. Pucuknya tertutup awan putih seperti sorban raksasa. Jalan berliku berubah menjadi jalan raya. Sawah menjadi pabrik. Lalu pemandangan padat kota kecil berganti deru lalu lintas besar. Sinta duduk di kursi tengah. Kepalanya bersandar pada bahu nenek. Ia bertanya pelan, "Mbah, nanti Jakarta warnanya seperti apa?" Nenek tersenyum samar. "Kata orang, Jakarta itu ramai. Mungkin warnanya seperti pasar yang tak pernah tutup." Sesekali Yusuf memandang mereka lewat kaca spion. Ada sesuatu di wajah nenek yang menggabungkan cemas dan harap. Tangannya tak lepas dari tas kain kecil berisi beberapa potong baju dan sehelai foto lama Sinta bersama ibunya. Ketika mobil memasuki Jakarta, mata nenek tak lepas dari jendela. Gedung-gedung tinggi menjulang seperti batang pohon yang tak pernah ada di kampungnya. Jalan layang bertumpuk-tumpuk bagai susunan anyaman logam raksasa. Suara klakson seperti hujan batu, tak berhenti memukul udara. "Mbah, kita sudah sampai di rumah saya dulu, sebelum ke rumah sakit," kata Yusuf. Rumah Yusuf bersih dan lapang, dengan halaman kecil penuh tanaman hias. Begitu masuk, nenek berdiri kaku di depan rak buku. Jemarinya menyentuh sampul-sampul tebal, bibirnya berbisik. "Banyak huruf di sini, tapi semua tidur di rumah yang rapi." Sinta duduk di sofa empuk, memegang bantal seolah memeluk awan. "Mbah, ini seperti gumpalan kapas," katanya sambil terkikik. Keesokan paginya, Yusuf membawa mereka ke rumah sakit tempat ia bekerja. Gedungnya tinggi dengan kaca yang memantulkan cahaya pagi. Lorong-lorongnya harum antiseptik. Kursi tunggunya penuh wajah-wajah yang datang membawa harapan. Nenek menggenggam tangan Sinta erat. Ia tampak bingung oleh lift yang bergerak tanpa suara dan pintu yang terbuka sendiri. "Masya Allah, ini pintunya tahu kalau kita mau masuk," gumamnya. Di ruang pemeriksaan, Sinta duduk tenang. Yusuf berbicara lembut, menjelaskan pemeriksaan tanpa istilah yang rumit. Hasilnya menunjukkan satu-satunya jalan untuk memulihkan penglihatan Sinta adalah operasi transplantasi kornea. "Kita harus menunggu donor yang cocok, Mbah," kata Yusuf. "Kadang butuh waktu." Nenek mengangguk pelan. "Kalau begitu, Mbah akan belajar sabar di kota ini." Hari-hari berikutnya terasa seperti bulan yang panjang. Nenek belajar rutinitas baru, bangun subuh, menyiapkan sarapan di dapur Yusuf, lalu menemani Sinta latihan berjalan di halaman. Malamnya, ia duduk di teras rumah, memandang jalan raya yang sibuk dan berdoa dalam hati. Ia tidak pernah bertanya siapa Yusuf sebenarnya. Meski dalam hati ia merasa lelaki ini bukan orang biasa. Yang ia tahu hanyalah, Yusuf adalah orang baik yang Allah kirimkan di tengah jalan hidupnya. Suatu sore, Yusuf menerima telepon dari rumah sakit. Wajahnya berubah lega. "Mbah, ada donor yang cocok. Besok pagi operasi bisa dilakukan." Nenek menutup mulutnya. Air mata langsung mengisi mata tuanya. "Alhamdulillah, berarti Sinta akan melihat dunia seperti orang lain." Yusuf tersenyum. "Insya Allah, Mbah." Malam itu, nenek tak bisa tidur. Ia duduk di tepi ranjang,
memandang wajah cucunya yang tertidur pulas. Tangannya membelai rambut Sinta, sambil berbisik, "Nak, besok kau akan melihat senyum Mbah, bukan hanya merabanya." Pagi itu, langit Jakarta seperti kain putih tipis yang siap dilukis. Udara masih segar ketika Yusuf mengantar Nenek dan Sinta ke rumah sakit. Langkah mereka pelan, namun hatinya berdegup cepat, seperti detak jam dinding yang tak sabar sampai ke angka 12. Di ruang tunggu operasi, Nenek duduk di kursi biru yang terasa terlalu halus untuk kulitnya yang terbiasa kursi bambu. Tangannya tak lepas dari tasbih kayu cendana. Ia merapal doa, pelan tapi penuh keyakinan. Sesekali ia mengelus punggung tangan Sinta yang dingin karena gugup. "Jangan takut, Nak," bisiknya. "Mbah ada di sini." Sinta mengangguk, bibirnya membentuk senyum kecil. Ketika pintu ruang operasi menutup, waktu di lorong seperti berhenti. Yusuf berdiri di balik kaca pengawas, mengenakan pakaian hijau dokter bedah. Ia fokus, namun hatinya bergetar. Bukan karena sulitnya prosedur, tapi karena beban doa yang ia rasakan di udara. Jarum jam bergerak, tapi rasanya seperti menapak di pasir basah, lambat dan berat. Perawat sesekali keluar untuk memberi kabar singkat. "Semua berjalan baik, Bu." Nenek mengangguk, menatap pintu seperti menatap horizon yang belum memunculkan kapal. 4 jam kemudian, pintu itu akhirnya terbuka. Yusuf keluar, membuka masker bedah, dan tersenyum. "Alhamdulillah, operasi berjalan lancar. Tinggal masa pemulihan." 7 hari berselarang, di ruang rawat, dokter perawat membuka perban di mata Sinta perlahan. Cahaya masuk, lembut tapi tegas, seperti tamu yang lama tak datang. Sinta berkedip, sekali, 2 kali, lalu matanya membesar. "Mbah," suaranya bergetar, "aku bisa lihat." Nenek menahan nafas, lalu memeluk cucunya erat. Air mata tumpah tanpa sempat diseka. "Nak, ini wajah Mbah. Garisnya 3, seperti yang kau tebak. 1 untuk sabar, 1 untuk sayang, 1 untuk rindu." Yusuf berdiri di sudut ruangan dengan mata yang mengembun, menunduk, memberi mereka ruang untuk memeluk dunia baru yang kini terbuka. Beberapa hari kemudian, ketika Sinta sudah mulai beradaptasi dengan penglihatannya, seorang perawat muda masuk sambil tersenyum lebar. "Mbah, boleh saya minta foto sama Dokter Yusuf? Untuk jadi dokumentasi kami." Nenek menoleh cepat, alisnya bertaut. "Dokter Yusuf, yang di TV?" Perawat mengangguk. "Iya, Mbah. Banyak pasien dari desa-desa jauh datang ke sini karena beliau." Nenek memandang Yusuf, yang hanya tersenyum malu. "Nak, kau, dokter itu." Suaranya nyaris tak terdengar. Yusuf mendekat, duduk di hadapan nenek, lalu menunduk hormat. "Iya, Mbah. Tapi saya tidak mau Mbah tahu dari awal, supaya Mbah percaya bukan pada nama, tapi pada niat." Air mata nenek jatuh begitu saja. Tangannya meraih tangan Yusuf, menggenggamnya erat. "Berarti, doa Mbah waktu cuci tangan di rumah tetangga itu, benar-benar sampai?" "Ya." Yusuf mengangguk, suaranya serak. "Doa Mbahlah yang mengantarkan kaki saya sampai ke terminal malam itu." Mereka berdua tertawa kecil di tengah tangis, tawa yang menyatukan jarak usia, jarak hidup, dan jarak yang selama ini hanya Allah yang tahu. Di luar jendela, cahaya pagi menembus tirai, seakan ikut menjadi saksi pertemuan dua hati yang disatukan oleh satu doa. Beberapa pekan setelah operasi, Sinta sudah mulai terbiasa melihat dunia. Ia bisa membedakan warna daun, mengenali jalan menuju dapur tanpa dituntun, bahkan mulai membantu nenek menyapu halaman rumah sakit setiap pagi sebagai ucapan terima kasih. Namun hari itu, waktunya tiba untuk pulang. Jakarta yang ramai dan riuh akan mereka tinggalkan, digantikan oleh sejuknya udara Magelang yang lebih tenang. Pagi itu, halaman rumah sakit dipenuhi cahaya matahari yang jatuh di antara pohon flamboyan. Yusuf berdiri di samping mobil yang akan mengantar mereka. Stafnya sudah menata beberapa kardus dan karung berisi oleh-oleh, bahan pangan, serta perabot rumah baru. Nenek menatap tumpukan barang itu dengan mata yang berkaca-kaca. "Nak Yusuf, ini terlalu banyak." Yusuf tersenyum.
Tidak ada yang terlalu banyak untuk keluarga saya. Embah, rumah Embah akan lebih nyaman. Atap tidak akan bocor lagi, lantai tidak akan dingin saat hujan. Sinta memeluk Yusuf erat. Terima kasih, Om Yusuf. Aku janji akan belajar rajin. Bukan cuma rajin belajar, jawab Yusuf sambil mengusap kepala Sinta, tapi juga rajin mendoakan orang lain. Karena doa, Sinta bisa sampai di sini. Mobil melaju keluar kota, meninggalkan gedung-gedung tinggi yang berdiri seperti tiang-tiang ambisi. Di kursi belakang, Nenek memandangi jalan raya yang padat, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Begitu besar dunia ini, tapi Allah bisa membuat jalan untuk kita bertemu. Sinta sibuk memandangi papan nama jalan, mencoba membaca setiap huruf. Sesekali ia menoleh keluar, melihat sawah, gunung, dan langit biru yang dulu hanya ia kenali dari cerita nenek. Saat mereka memasuki wilayah Magelang, udara menjadi lebih dingin. Aroma tanah basah, suara aliran air dari parit, dan senyum orang-orang kampung menyambut kedatangan mereka. Sesampainya di desa, beberapa tetangga datang membantu menurunkan barang. Mereka terkejut melihat perubahan Sinta. Wah, alhamdulillah, sekarang Sinta bisa melihat, ucap lembut seorang ibu sambil mengelus kepala gadis itu. Rumah nenek pun berubah. Dinding bambu diperkuat, atap diganti genteng baru, ada ranjang kayu dengan kasur empuk, dan lemari kecil di sudut. Sinta memegang pegangan pintu baru itu seperti memegang masa depan. Nenek berdiri di ambang pintu, menatap halaman kecil yang kini berumput rapi. Ya Allah, bisiknya. Ini rumah yang sama, tapi rasanya seperti rumah yang baru. Malam itu, di beranda rumah, Nenek menatap bintang-bintang di langit. Ia berbicara pelan kepada cucunya. Sinta, hidup ini akan mempertemukan kita dengan orang baik. Jangan lupa, kalau nanti kita bisa memberi, beri seperti Nak Yusuf memberi. Ikhlas, tanpa mengharap balasan. Di sisi lain, di Jakarta, Yusuf duduk di teras rumahnya, memandangi mushaf kecil yang dulu diberikan ibunya. Ia teringat wajah Nenek Sumiani dan Sinta. Ia sadar, kadang misi terbesar seorang manusia bukanlah menghadiri konferensi atau mengumpulkan penghargaan, tapi memastikan satu kehidupan menjadi lebih baik. Dari sudut pandang Yusuf, memberi itu bukan soal berapa banyak yang kita punya, tapi seberapa besar hati kita mau terbuka. Dan ketika hati kita terbuka, Allah akan menambahkannya tanpa kita minta. Sedangkan bagi Nenek Sumiani, menerima bukan berarti kita rendah. Kadang, menerima adalah cara Allah mengajarkan kita untuk bersyukur, lalu mengajarkan kita memberi di kesempatan berikutnya. Dan di antara mereka, ada Sinta, yang kini memandang dunia dengan mata baru, namun tetap membawa hati lama yang penuh syukur. Merbabu berdiri di kejauhan, seolah tugasnya telah selesai. Sahabat, kita telah menempuh perjalanan panjang bersama Yusuf, Nenek Sumiani, dan Sinta. Dari kaki Gunung Merbabu hingga lorong rumah sakit di Jakarta, dari air mata yang jatuh diam-diam, hingga senyum yang lahir di bawah cahaya baru. Kita belajar bahwa doa tidak pernah hilang. Ia mungkin berjalan pelan, singgah di banyak persimpangan, tapi ia akan sampai, tepat ketika Allah menghendaki. Jika kisah ini menggerakkan hati Anda, tinggalkan shalawat untuk Nabi Muhammad di kolom komentar, biar ruang ini harum oleh cinta kita kepada beliau. Jangan lupa subscribe agar kisah-kisah kebaikan terus hadir di beranda Anda, dan sebarkan video ini, siapa tahu, lewat tangan Anda, ada doa yang menemukan jalannya pulang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.